Narasumber kita yang ketiga yaitu dengan Ibu Winitra Rahmani Asradiningrat Esos. Beliau lahir di Yogyakarta pada 7 Juni. Ibu Winitra ini bekerja di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Ibu Winnie siang hari ini akan membawakan materi implementasi PHBS dalam upaya pencegahan COVID-19 di berbagai tatanan. Baiklah, kepada Ibu Winnie kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu Winnie. Ya, terima kasih Bu Karolin. Bisa tolong di share materinya Bu? Ya, baik Bu. Sedang di-share. Sudah terlihat ya Bu? Masih muter. Ya. Terima kasih moderator Bu Karolin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya dari Winnie dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ingin menyampaikan materi mengenai implementasi PHBS dalam upaya pencegahan COVID-19 di berbagai tatanan. Lanjut saja. Next slide. Saya lanjut saja ya Bu ya. Kedengeran suara saya Bu? Kedengeran Bu. Kedengeran ya. Ini materinya belum bergerak tapi saya lanjut saja kali ya Bu ya. Iya Bu, maaf Bu, ini di sini memang agak delay dari komputer kami. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya juga sambil ini aja. Karena sama sih, sinyalnya agak-agak bermasalah ini juga takutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai tadi implementasi PHBS dalam pencegahan COVID di berbagai tatanan. Kita bagi materi ini menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan. Bagian pertama adalah pendahuluan. Bagian kedua saya akan membahas tentang apa itu PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian bagian ketiga adalah implementasi PHBS sendiri dalam pencegahan COVID-19 di berbagai tatanan. Ini nggak apa-apa ya Bu, saya lanjut saja atau bagaimana Bu? Iya, silakan Bu. Silakan. Terima kasih Bu. Nah, seperti kita tahu ya, pada masa sekarang ini nih, lagi ada pandemi COVID gitu ya, yang terus terang aja kita nggak sangka sampai sebegini dampaknya gitu ke negara kita. Nah, karena ini sudah pandemi istilahnya seperti itu, udah kita nih nggak bisa mengelak gitu ya. Mau nggak mau kita harus menjalani ini semua gitu. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan dulu sedikit latar belakang bahwa sebenarnya itu derajat kesehatan masyarakat itu tuh dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yaitu faktor utama yang pertama adalah gabungan dari faktor kimia, fisika, biologi, dan sosial budaya sebesar 40%. Kemudian faktor perilaku 30%. Kemudian juga faktor pelayanan kesehatan sebanyak 20%. Dan faktor genetika sebanyak 10%. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah lebih kepada nanti pada faktor perilaku kita sebanyak 30%. Karena walaupun itu 30%, namun itu sangat menentukan di masa bagaimana kita dapat melewati pandemi ini dengan aman dan selamat, seperti itu ya. WHO sendiri menyebutkan bahwa kontribusi perilaku itu dalam pencegahan penularan COVID sendiri itu sebesar
80%. Jadi kita lihat bahwa dalam masa pandemi ini, kalau perilaku kita tidak dibenerin, maka otomatis korban berjatuhan akan semakin banyak. Karena 80% perilaku kita berkontribusi besar terhadap kesehatan dan keamanan selama masa pandemi ini. Nah, kemudian juga selama masa pandemi COVID-19 ini, kita tahu pemerintah akhirnya juga melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini dilakukan sebenarnya untuk mencegah COVID-19 agar tidak lebih banyak gitu, merebaknya gitu ya, tidak lebih. Dan itu juga ternyata dengan adanya PSBB ini berpengaruh sekitar 55% penduduk Indonesia itu akhirnya berada di rumah. Dan itu juga salah satu yang akhirnya bisa menekan penyebaran COVID ini. Seperti itu ya. Dan walaupun kita sudah PSBB, 55% penduduk kita berada di rumah, tapi tetap saja ternyata penambahan kasus COVID-19 sampai saat ini per 20 Juli 2020 itu kita melonjak kasusnya menjadi 88.214 yang positif. Sementara yang sembuh 46.977 dan yang meninggal ada 4.239 kasus. Seperti itu ya. Tapi kita harus ingat bahwa penambahan lonjakan kasus ini bukan berarti bisa kita pandang negatif juga sebenarnya, karena penambahan kasus ini lonjakannya karena kita semakin masif mengecek orang gitu ya, dengan rapid test, dengan swab test. Jadi otomatis dengan mendeteksi penduduk Indonesia dengan lebih banyak tes, maka otomatis langsung bisa ketahuan, bisa lebih banyak yang ketahuan apakah banyak yang positif atau yang negatif, sehingga bisa segera ditangani seperti itu. Hanya saja masalahnya kalau kita tidak tidak membatasi perilaku kita, tidak memperbaiki perilaku kita menjadi perilaku hidup bersih dan sehat, maka yang dikhawatirkan sebenarnya adalah daya tampung rumah sakit kita atau tenaga kesehatan kita pada akhirnya nanti tidak bisa gitu menampung mereka yang sakit bila kita juga tidak membatasi perilaku kita. Seperti itu. Lanjut. Nah, slide sebelumnya, nah kita juga harus menyadari bahwa sebenarnya belum semua masyarakat mengenali cara penularan virus COVID ini. Dan kemudian juga ada masyarakat yang belum tertib untuk melakukan perilaku untuk peningkatan kesehatan dan pencegahan COVID, yaitu belum melakukan PHBS. Masih banyak masyarakat kita yang tidak peduli. Atau mungkin menganggap remeh karena itu tadi, belum mengenali cara penularan virusnya, seperti itu. Dan yang lebih gawat lagi adalah COVID-19 ini terdapat penularan antar manusia. Jadi dengan melalui percikan, droplets, seperti itu ya. Terus sekarang ini ada kemungkinan untuk airborne 8 jam di udara, virusnya berputar-putar sehingga bisa lebih mempermudah untuk menulari masyarakat. Nah, itu yang harus kita sebenarnya sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mengerti dan mewaspadai bahaya COVID-19 ini. Walaupun tadi dibilangin bahwa sebenarnya penanganan COVID ini 80% itu bisa sembuh dengan sendirinya, seperti itu. Hanya tingkat kematian cuma sekitar 3-4%. Jadi, tapi yang bahaya itu adalah
karena penularan yang cepat, ditakutkan rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak mampu menangani mereka yang sakit ini, sehingga akhirnya terjadi kematian yang sia-sia sebenarnya karena tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan yang seharusnya bisa, gitu ya. Lanjut. Nah, ini COVID itu sendiri sebenarnya adalah Coronavirus Disease 2019. Itu yang merupakan peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh virus SARS-CoV tipe 2 ya. Jadi itu virus ini sangat mudah menular dan tidak terlihat oleh mata, bersembunyi sebagai carrier atau pembawa yang ada di dalam tubuh manusia dan menempel pada manusia dan juga bisa pada benda. Terus infeksi virus ini bisa berakibat fatal, menyebabkan kematian. Kemudian belum ada obat yang tepat serta vaksin yang untuk mencegahnya, seperti itu ya. Walaupun sekitar 80% penderita dapat sembuh dengan sendirinya tanpa perawatan khusus. Nah, cara masuk virus COVID ini ke dalam tubuh adalah bisa melalui 2 cara, yaitu terhirup percikan ludah atau droplet dari orang berbicara, bersin atau batuk menderita COVID-19, dan melalui tangan yang memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Nah, yang air-air ini adalah juga droplet sini atau percikan ini bisa bertahan, menurut infonya bisa bertahan di udara sekitar 8 jam. Nah, berarti ini yang juga harus kita waspadai karena berarti semakin mudah menular dari antar manusia virus ini ya. Lanjut. Nah, karena perkembangan kasus COVID yang memang fleksibilitasnya tinggi, semakin hari semakin tinggi, maka kita juga berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.001.07/Menkes/413/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, kita juga telah melakukan perubahan istilah kasus COVID-19 yang tadinya kita kenal dengan istilah OTG, orang tanpa gejala, maka kita ganti istilahnya menjadi kontak erat, yaitu riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 atau memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable. Itu adalah mereka yang didefinisikan sebagai kontak erat, sebagai pengganti OTG, orang tanpa gejala. Kemudian ada juga kasus terkonfirmasi, yaitu mereka yang dinyatakan positif COVID-19 yang dibuktikan pemeriksaannya melalui RT-PCR, rapid test atau PCR, dengan gejala simptomatik atau konfirmasi tanpa gejala, asimptomatik. Kemudian juga dengan probable. Kasus probable yaitu kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gejala COVID-19, namun belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Jadi mereka yang meninggal tapi belum ada hasil resminya, tapi gejalanya seperti kasus COVID, maka dibilang adalah mereka yang probable. Dan tata caranya juga akhirnya dibuat dengan tata cara pemulasaran jenazahnya dengan tata cara COVID. Kemudian juga adalah kasus suspek. Nah, kasus suspek ini adalah penggantian istilah dari orang dalam pemantauan dan penderita dan ODP dan PDP ya, dengan kontak eratnya ya, pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan itu diganti istilahnya menjadi suspek, yaitu mereka yang memiliki gejala atau tanda ISPA dan pneumonia berat
yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, yang mempunyai riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal dan kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Nah, ini adalah perubahan-perubahan istilah kasus COVID-19. Lanjut. Nah, kemudian merujuk pada bagian 2, yaitu PHBS. Nah, PHBS itu sendiri adalah kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Berdasarkan Permenkes RI nomor 2269 tahun 2011, PHBS itu merupakan kumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Itu berdasarkan Permenkes RI nomor 2269 ya, pengertian PHBS. Nah, kalau PHBS dalam penanggulangan COVID-19 itu merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan masih seperti tadi ya, atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri melakukan upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak tertular COVID-19 dan berperan aktif melakukan upaya promosi kesehatan serta mewujudkan masyarakat di lingkungannya bebas COVID-19. Nah, penerapan PHBS ini sendiri merupakan kunci keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian agar individu, keluarga, dan masyarakat tidak tertular COVID-19. Lanjut. Nah, kira-kira apa sih pencegahan COVID-19 dengan PHBS itu? Tentu saja kalau namanya perilaku itu banyak ya. Nggak cuma hanya 5 atau 4 atau 6 atau 10, tapi banyak, ratusan, perilaku itu ratusan. Cuma yang kaitannya, kira-kira yang kaitannya dengan COVID-19 ini, ada dua kelompok yang bisa kita lakukan untuk pencegahan COVID-19. Yaitu kelompok pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan bergizi seimbang, berbanyak buah dan sayur. Kemudian juga olahraga atau melakukan aktivitas fisik secara rutin, minimal 30 menit sehari ya. Kemudian juga bisa berjemur di bawah sinar matahari langsung setiap pagi. Disarankan pukul 10 pagi. Dan disarankan jangan lama-lama, 15 menit saja kurang lebih. Jangan sampai sejam, nanti gosong takutnya, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terkait untuk pencegahan COVID ini, kita bisa melakukan 3 hal itu ya. Makan makanan yang bergizi seimbang, tentu saja bisa dengan isi piringku dengan porsi yang berimbang antara lauk pauk, karbohidrat, kemudian juga sayur buah, seperti itu ya. Kemudian juga ada olahraga dan atau aktivitas fisik dan juga berjemur di bawah sinar matahari itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selain meningkatkan daya tahan tubuh, kita juga bisa kelompok yang kedua adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, perilaku seperti apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, terutama setelah memegang uang atau benda-benda yang berada dari luar rumah. Cuci tangan pakai sabun dilakukan paling tidak selama 60 detik. Jadi jangan buru-buru juga, jangan hanya sekedar cuci tangan, tapi benar-benar diperhatikan di sela-sela jari, di telapak tangannya, di kuku tangan, seperti itu kuku jari. Jadi benar-benar diperhatikan, terutama ya tadi sebelum memegang uang, benda-benda yang berasal dari luar rumah, atau sebelum makan, atau setelah buang ingus, atau batuk, atau bersin, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga jika air dan sabun tidak tersedia, kita bisa menggunakan
hand sanitizer atau pembersih tangan yang memiliki kandungan alkohol minimal 70%, seperti itu ya. Kemudian juga selain itu kita juga bisa menghindari menyentuh wajah atau bagian muka sebelum kita melakukan cuci tangan pakai sabun. Kemudian juga menghindari kontak erat dengan orang-orang yang sakit dan juga menutup mulut saat batuk atau bersin dengan menggunakan tisu atau menggunakan siku bagian dalam seperti ini. Itu ya. Kemudian juga perbanyak membersihkan barang-barang serta perabotan di rumah dengan desinfektan. Kemudian lakukan PHBS saat mau keluar rumah maupun saat masuk dan saat berada di dalam rumah. Lanjut. Nah, ini PHBS saat keluar rumah misalnya adalah kita pada saat pandemi ini boleh keluar rumah jika kepentingan sangat mendesak. Dan bila keluar rumah, kita harus ingat tuh, kita harus menggunakan masker kain. Boleh juga sih masker medis, tapi itu masker medis itu diperuntukkan terutama bagi tenaga medis. Jadi kita dengan masker kain pun insya Allah kita sudah bisa terlindungi. Dan masker kain itu dipakai terakhir sebelum keluar rumah. Jadi jangan ketika persiapan keluar rumah kita sudah keburu memakai masker karena ditakutkan bahwa kita menggunakan maskernya ada terkontaminasi karena megang-megang. Karena tangan kita masih terkontaminasi seperti itu. Kemudian gunakan jaket atau baju lengan panjang dan sepatu ketika keluar rumah. Sehingga melindungi tubuh kita dan meminimalisir virus untuk langsung nempel di badan kita seperti itu. Kemudian bawa hand sanitizer dan tisu kering dan gunakan jari untuk menyentuh permukaan apapun. Setelah menyentuh, langsung kita pakai hand sanitizer seperti itu. Kemudian lakukan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Kemudian upayakan tidak menggunakan transportasi umum atau transportasi massal. Kalau memang masih bisa menggunakan kendaraan pribadi, silakan gunakan kendaraan pribadi. Namun kalau menggunakan transportasi umum atau transportasi massal, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian jaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Kemudian jika batuk atau bersin, lakukan etika yang benar, arahkan ke siku dalam atau menggunakan penutup pakai sapu tangan atau tisu. Kemudian jangan menyentuh wajah jika belum cuci tangan pakai sabun. Nah, terkait dengan jaga jarak 1-2 meter dengan orang lain, itu kan sebenarnya untuk menjaga supaya droplet ya, tidak terkena droplet ketika ada yang berbicara. Nah, itu kita bisa siasati bila tidak memungkinkan untuk jaga jarak 1-2 meter. Misalnya dengan menggunakan face shield atau penutup muka yang dari plastik itu sekarang udah banyak ya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai rekayasa untuk jaga jarak tadi, seperti itu. Kemudian saat keluar rumah. Kemudian PHBS saat masuk rumah adalah melepaskan sepatu sebelum masuk pintu rumah. Kemudian hindari menyentuh benda apapun. Kemudian letakkan pakaian dari luar rumah dan taruh ke keranjang atau segera dicuci. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk meletakkan pakaian dari luar rumah, misalnya tidak ada tempat ganti di luar rumah, kita bisa langsung buru-buru misalnya ke kamar mandi, kita ganti baju di kamar mandi. Jadi jangan terlalu lama stay di satu tempat, misalnya terlalu lama stay di ruang tamu atau bahkan duduk-duduk dulu di ruang tamu, tapi jangan. Jadi langsung kita begitu masuk rumah, misalnya tidak memungkinkan berganti baju di luar rumah, kita ambil baju
sesegera mungkin langsung ke kamar mandi, kita langsung ganti baju di sana sambil cuci-cuci ya. Kalau bisa langsung mandi. Kemudian letakkan pakaian dari luar dan taruh di keranjang untuk segera dicuci. Taruhnya di dalam keranjang tertutup sehingga virus tidak menyebar kemana-mana. Kemudian letakkan kunci, tas, dan bawaan dari luar di kotak pada pintu masuk. Jadi tas seperti itu yang kita bawa, kita letakkan di luar dulu. Kalau kita punya desinfektan, kita semprot tas-tas kita atau barang bawaan kita yang di luar seperti itu ya, sebelum kita bawa masuk ke dalam. Kemudian langsung cuci tangan pakai sabun atau lebih baik mandi dan keramas serta mengganti dengan pakaian bersih. Kemudian handphone, tas, kacamata, dan benda lainnya dari luar dibersihkan dengan air sabun atau alkohol atau desinfektan. Baru setelah itu kita bisa berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya dan menceritakan pengalaman yang dilakukan di luar rumah. Lanjut. Kemudian kalau PHBS di dalam rumah adalah kita bisa memasak di rumah. Lebih baik memasak di rumah ya. Kemudian jika memesan makanan via online, agar kurangi kontak dengan pengirim dengan menaruh kotak untuk pertukaran makanan dan uang. Atau usahakan bayar dengan cara non-tunai. Seperti itu. Kemudian kurangi menerima tamu, kecuali mendesak. Jadi lebih baik kita untuk saat ini tidak menerima tamu terlebih dahulu. Kemudian juga pakai dan rutin cuci masker kain yang dipakai setiap hari. Jadi habis digunakan kita cuci. Jangan hanya di angin-angin untuk digunakan kembali besoknya. Tapi harus dicuci. Seperti itu. Kemudian bersihkan rumah dan benda-benda yang sering digunakan secara rutin dengan desinfektan. Pastikan ruang keluarga memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemudian berjemur pada pukul 10 pagi. Cukup 15 menit guna meningkatkan imun tubuh. Kemudian juga pastikan menerima berita dan info dari sumber resmi yang membantu menentukan secara akurat risiko dan antisipasi yang dapat dilakukan. Kemudian tetap mengikuti perkembangan pandemik, tapi juga luangkan waktu untuk bersantai sejenak dan menonton atau membaca atau mendengarkan berita terkait. Nah, ini fungsinya kita juga luangkan waktu untuk bersantai karena supaya kita tidak stres. Karena otak kita kalau lama-lama dipaksa untuk selalu mendengarkan tentang isu-isu yang ada di masa pandemik ini, ada yang tidak kuat, ada juga orang yang kuat. Nah, makanya itu untuk supaya seimbang, kita juga harus membuat diri kita rileks sehingga kita juga tidak terpacu dengan berita-berita yang negatif seperti itu. Kemudian, ciptakan suasana rumah yang tenang bersama keluarga dan lakukan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian lakukan pembelajaran, misalnya membuat suatu karya melalui belajar online agar waktu di rumah bisa jadi produktif. Kemudian terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya makan dengan gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, kemudian istirahat dan tidur yang cukup, kemudian olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Dan edukasi anak dengan bahasa yang mudah agar dapat dipahami dan tidak membuat takut. Kemudian juga kelola stres selama pandemi. Jika stres sudah mengganggu kegiatan sehari-hari, maka kita harus juga mengkonsultasikannya dengan tugas kesehatan sehingga tidak berkelanjutan. Seperti itu. Lanjut. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan melihat implementasi PHBS dalam pencegahan COVID-19 di berbagai tatanan. Lanjut. Nah, selama COVID-19 ini, ada yang namanya gugus tugas secara nasional.
dari nasional, ada yang provinsi, kabupaten, kota, kemudian ada yang gugus tugas sampai di tingkat RT RW, kecamatan seperti itu ya. Nah ini para gugus tugas ini membuat protokol-protokol kesehatan apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara. Nah, di dalam paparan ini kita melihat bahwa ada tahapan-tahapan bagaimana masyarakat itu supaya bisa tetap produktif dan aman COVID-19. Ada namanya ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Nah ini tahap 1 ini ditentukan ketika kita juga harus melihat dari prakondisinya, timingnya, prioritasnya, terus kemudian koordinasi pusat dan daerah, kemudian juga monitoring dan evaluasi. Dari semua ini ada masukan mengenai prakondisi, misalnya bagaimana sosialisasinya tentang pencegahan COVID, penularan dan jumlah kasus, kemudian ada timingnya, data epidemiologi, timing itu termasuk ada data epidemiologi di dalamnya. Kemudian juga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, organisasi dan manajemen di daerah, kemudian ada kesiapan alat kesehatan dan lain-lain. Kemudian lihat prioritasnya, kemudian lihat koordinasi pusat dan daerahnya, kemudian lihat monefnya. Dan berdasarkan setelah melihat ada masukan dari itu semua, baru kita bisa menentukan bahwa di mana nih protokol masyarakatnya. Kita ada di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 seperti itu. Jadi kita bisa membuat suatu kebijakan berdasarkan tahapan-tahapan protokol ini. Lanjut. Nah, ini merupakan elaborasi protokol kesehatan sesuai sektor. Yang pasti apapun itu sektornya, 11 protokol kesehatan ini harus dipenuhi oleh masing-masing sektor. Misalnya menggunakan masker, terus jaga jarak minimum 1 meter, dan tidak berkerumun. Kemudian sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian adanya pemeriksaan suhu tubuh secara berkala. Kemudian adanya menggunakan APD, alat pelindung diri yang sesuai dengan risiko pekerjaan. Kemudian juga hindari menyentuh wajah, hidung, mulut, dan mata sebelum cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian melakukan etika batuk dan bersin. Terus kemudian isolasi mandiri jika terdapat gejala flu, batuk, pilek, dan lain-lain. Kemudian menjaga kesehatan dengan olahraga, istirahat cukup, dan tidak panik. Karena panik ini membuat stres. Gitu. Kalau stres, imun kita semakin menurun. Sementara dalam COVID-19 ini, imun itu diperlukan untuk supaya virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian desinfeksi secara berkala pada area yang sering tersentuh. Kemudian ketersediaan fasilitas cuci tangan, penerapan pembatasan, dan sebagainya. Selain 11 itu juga ada lain-lain yang dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan tiap sektor yang berlaku ya. Jadi bisa aja berbeda-beda tiap sektornya. Lanjut. Nah ini contoh adanya protokol kesehatan yang misalnya di institusi pendidikan. Misalnya kita kan ada beberapa protokol kesehatan. Di sini saya hanya akan membahas beberapa saja. Kita lihat untuk institusi pendidikan karena kebetulan juga ini adalah dalam masa pendidikan tahun ajaran baru. Di dalam institusi pendidikan, protokol kesehatan adalah Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam mengatasi COVID-19. Kemudian, menyediakan sarana cuci tangan
menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Jadi harus seimbang ya antara jumlah minimum fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan jumlah siswa dalam satu sekolah itu harus seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan dengan air dan sabun dengan air yang bersih yang mengalir ya, atau mencuci tangan berbasis alkohol. Dan perilaku hidup bersih sehat lainnya seperti makan jajanan yang sehat, kalau bisa bahkan seandainya udah masuk sekolah itu bawa bekal dari rumah, kemudian menggunakan jamban yang bersih dan sehat, terus olahraga yang teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin, minimal 1 kali sehari dengan desinfektan, khususnya handle pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Kemudian memonitor absensi atau ketidakhadiran warga sekolah. Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala-gejala yang mirip dengan COVID, maka disarankan untuk segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Kemudian juga memberikan imbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala-gejala demam atau batuk atau pilek atau sakit tenggorokan atau sesak nafas untuk mengisolasi diri di rumah dan tidak banyak kontak dengan orang lain. Kemudian juga tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit dan tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran jika ada. Namun dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak punya kewenangan untuk menetapkan, sehingga Kementerian Kesehatan sebenarnya tidak memberi masukan untuk hukuman atau sanksi ini. Lanjut, masih di institusi pendidikan, jika tidak terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan, maka Dinas Pendidikan harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Terus mengalih tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu. Kemudian juga pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan screening awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit. Jadi untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan kemudian memastikan makanan yang disediakan oleh sekolah merupakan makanan yang sehat yang sudah dimasak sampai matang. Dan juga menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan dan minuman termasuk peralatan makan, peralatan minum, dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit. Kemudian juga menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung. Kemudian juga menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah seperti berkemah atau studi wisata. Juga melakukan screening awal berupa pengukuran suhu tubuh dan juga memantau warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal COVID-19. Jadi ini untuk protokol kesehatan di bidang institusi pendidikan. Kemudian juga di bidang transportasi dan area publik, lanjut, kita juga harus memastikan seluruh area umum dan transportasi umum itu bersih, dan deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Kemudian memastikan ruang isolasi tersedia bila ada acara besar di area publik. Kemudian promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh, dan mensosialisasikan etika batuk atau bersin di tempat umum,
dan transportasi umum, serta memperbarui informasi tentang COVID-19 secara reguler, dan menempatkan informasi-informasi tersebut di daerah area yang mudah dilihat oleh masyarakat. Itu protokol kesehatan di transportasi dan area publik. Kemudian ada juga di pasar atau di area pedagang kaki lima, di mana ini juga area yang banyak terjadinya penularan COVID-19 ya. Sehingga sebenarnya di area ini harus secara ketat dilakukan bagi operator atau agen pengelola atau kontraktor atau stafnya itu diingatkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari. Kemudian jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke Fasiankes, kemudian menggunakan masker jika mengalami batuk atau pilek, dan menerapkan etika batuk atau bersin, seperti tutup mulut menggunakan lengan atas seperti ini, atau memakai tisu dan langsung buang tisu yang kotor ke tempat sampah yang tertutup. Lalu cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer. Kemudian bersihkan toilet di pasar secara teratur, dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan. Kemudian terapkan kebersihan diri, terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan, pembersihan, dan sesudah makan. Kemudian gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah. Kemudian hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. Lanjut. Nah, ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru mengenai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tanggal 13 Juli tahun 2020. Ini di masyarakat, untuk mencegah penularan di masyarakat, bila misalnya di masyarakat itu tidak ada kasus, kita tetap harus melakukan physical distancing atau jaga jarak. Juga kemudian melakukan kebersihan tangan, dalam arti yaitu melakukan cuci tangan pakai sabun di air bersih yang dan mengalir ya. Kemudian melakukan etika batuk atau bersin, dan menggunakan pemakaian masker, dan memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung fasilitas umum dan pusat transportasi. Misalnya di toko, di pasar, di kereta, di bis, di institusi pendidikan, tempat ibadah, itu tersedia selalu fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun dalam jarak 5 meter dari semua toilet, baik di fasilitas umum maupun swasta. Kemudian bila di masyarakat terdapat kasus yang sporadik, itu kita juga tetap harus melakukan physical distancing atau jaga jarak. Kemudian melakukan kebersihan tangan. Kemudian juga tetap melakukan etika batuk atau bersin. Kemudian juga melakukan pemakaian masker, dan melakukan pembatasan aktivitas di luar rumah. Karena kita nggak tahu nih, kasusnya sudah ada, dan walaupun belum banyak, tapi sudah ada kejadian di masyarakat seperti itu ya. Jadi kita lebih baik membatasi aktivitas di luar rumah. Dan juga memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung, fasilitas umum, dan pusat transportasi. Seperti itu ya. Jadi fasilitas tetap harus diperhatikan ada gitu di tempat-tempat umum. Kemudian apabila kasusnya sudah klaster nih, kayak misalnya ada yang kemarin klaster di Kemang atau klaster di tempat ibadah, seperti itu kita harus memberlakukan physical distancing atau jaga jarak. Kemudian kebersihan tangan harus diperhatikan, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian juga etika batuk atau bersin, dan pemakaian masker, juga pembatasan aktivitas di luar rumah, serta memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung fasilitas umum dan pusat transportasi. Itu tetap harus diperhatikan. Kemudian bila ternyata penularannya sudah komunitas dan lebih besar lagi, kita tentu saja harus melakukan physical distancing, jaga jarak, minimal 1-2 meter antar orang ya.
Kalau misalnya tidak bisa, kita lakukan rekayasa, yaitu dengan memakai penutup muka atau face shield, seperti itu yang dari plastik. Kemudian juga kebersihan tangan. Kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer dengan alkohol 70% minimal. Kemudian etika batuk atau bersin tetap harus diperhatikan. Pemakaian masker juga harus terus digunakan. Terus pembatasan aktivitas di luar rumah. Jangan mentang-mentang misalnya kita lihat pasar sudah mulai buka, walaupun masih PSBB tapi pasar sudah mulai buka, kita santai ke sana, tapi enggak ya, tetap harus melakukan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga mempertimbangkan adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kemudian kemudian juga memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung fasilitas umum dan pusat transportasi. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di dalam keputusan Menteri Kesehatan itu juga, kita juga harus melihat adanya komunikasi risiko nih. Bagaimana kita berkomunikasi dalam masa risiko pandemi COVID-19 ini. Bila tidak ada kasus, kita tetap harus membentuk atau memperbarui tim komunikasi risiko yang sudah ada selama ini. Jadi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota itu pasti selama ini sudah memiliki tim komunikasi risiko. Jadi walaupun kita belum ada kasus COVID misalnya, tetap kita harus memperbarui tim komunikasi risiko yang ada, memperbarui dengan informasi-informasi yang ada. Atau kalau belum ada, segera dibentuk tim komunikasi risikonya. Seperti itu. Jadi supaya kita bisa mengantisipasi COVID-19 ini. Kemudian juga menilai situasi dan menyusun serta mengembangkan perencanaan dan strategi komunikasi. Meliputi sumber daya 5M. Man, machine, method, material, and money. Kemudian juga ada perannya, kewenangannya, dan tanggung jawab yang jelas dari para pelaku komunikasi risiko. Jadi kita harus bisa menilai situasi itu dan membentuk segala jubir-jubir komunikasi risiko. Kemudian juga menilai kapasitas dan menyiapkan pelatihan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga melakukan pengkajian untuk menilai persepsi risiko. Kemudian juga menyiapkan mekanisme umpan balik dari upaya komunikasi risiko dan merancang sistem pemantauan dari upaya komunikasi risiko, isu dan berita, perkembangan kasus dan situasi, dan lain-lain. Kemudian bila kasusnya sporadik, langkah-langkah nomor satu itu yang menilai situasi, menilai dan memperbarui perencanaan dan strategi komunikasi ini juga harus dilakukan. Jadi kita harus tetap melakukan pembaruan perencanaan nih, karena kita sudah melihat adanya kasus COVID yang terjadi di sekitar kita, walaupun belum banyak. Kemudian menyediakan pelatihan, kemudian juga memberdayakan masyarakat dengan menggerakkan para influencer, para jejaring, komunitas, seperti itu. Terus melakukan pengkajian untuk menilai persepsi risiko dan melakukan mekanisme umpan balik, serta melakukan pemantauan. Seperti itu ya. Kemudian apabila kasusnya sudah klaster, kita harus menerapkan langkah-langkah tindakan dari kasus sporadik. Terus memelihara kepercayaan, mempererat jalinan komunikasi, dan melibatkan masyarakat
untuk berkesinambungan mencegah kesalahpahaman dan kesalahan informasi. Kemudian juga mempererat kolaborasi di antara para mitra atau pemangku kepentingan. Kemudian bila ada penularan komunitas, maka komunikasi risiko yang dilakukan adalah menerapkan langkah-langkah tindakan dari kasus klaster dan mengedukasi individu dan kelompok masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian di masyarakat seperti itu. Kemudian juga menerapkan protokol kesehatan dengan konsepsi adaptasi kebiasaan baru. Lanjut. Nah, ini kita lihat beberapa adaptasi kebiasaan baru yang sudah dibuat, bahwa kalau kita keluar rumah sekarang ini kira-kira hal yang wajib ada nih. Ada masker, ada tisu kering, ada alat untuk ibadah pribadi, ada hand sanitizer, ada kantong belanja, ada alat makan, botol minum, seperti itu ya. Kita menggunakan jaket lengan panjang, kemudian ada masker cadangan, ada kantong, terus ada alat bantu untuk buka pintu kalau misalnya lebih baik ada itu ya, kalau misalnya bisa dibanding kita menggunakan dengan tangan. Kemudian ada lebih baik menggunakan helm pribadi bila menggunakan transportasi umum, ojek online seperti itu ya. Ini kita bisa lihat adaptasi kebiasaan baru yang kita bisa lakukan. Lanjut. Nah, ini kalau di kantor, kita seperti tadi sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, jadi sebenarnya ada 4 ini yang harus minimal kita lakukan adalah jaga jarak, kemudian ada yang harus dilakukan CTPS sesering mungkin, pakai masker, dan sebenarnya deteksi dini itu harus dilakukan. Itu 4 itu minimal harus dilakukan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, ini kita bisa lihat di poster-poster ini, di flyer ini, bahwa kita harus sesering mungkin cuci tangan pakai sabun. Terus bagaimana kalau di lift, lebih baik menekan tombol pakai siku dan tidak berbicara di dalam lift. Lanjut. Kemudian ini di tempat ibadah seperti apa, misalnya kayak jaga jarak juga tetap, kemudian pakai masker, kemudian harus memastikan kondisi yang sehat, terus hindari kontak fisik seperti itu ya, hindari menyentuh wajah ya bila belum melakukan CTPS, itu ya bagi jemaah di tempat ibadah. Kemudian kalau di tempat wisata, kita juga harus memastikan kesehatan diri sebelum keluar rumah. Tetap harus jaga jarak, tetap harus pakai masker, tetap harus sering CTPS, dan tetap harus mandi dan ganti pakaian segera mungkin setelah sampai rumah, dan hindari menyentuh wajah bila belum CTPS. Lanjut. Nah, ini kalau bagi pengunjung di pasar atau bagi di pusat perbelanjaan mall gitu ya, yang pasti kita tetap harus CTPS, tetap harus pakai masker. Kemudian juga harus memastikan kondisi sehat, baik sebelum ke pasar ataupun sebelum ke mall. Karena ini tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain sekitar kita. Jadi penggunaan masker, memastikan diri bahwa kita sehat, itu sebenarnya bukan untuk kita saja, tapi kita lebih menjaga supaya orang lain tetap sehat seperti itu. Jadi kita juga bermanfaat bagi orang lain seperti itu ya. Dan juga jaga jarak minimal 1 meter. Itu yang minimal yang harus kita lakukan. Lanjut, ini juga untuk bagi penumpang di rumah makan atau di bandara udara, tetapnya sama ya, hampir sama, mirip-mirip, yaitu pakai masker,
terus sering cuci tangan pakai sabun, kemudian memastikan juga diri sehat seperti itu ya. Kemudian lanjut ya, Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira itu yang kita bisa lakukan untuk mengimplementasikan PHBS di masa pandemi COVID ini untuk supaya kita terhindar dari virus COVID. Yang saya mau tekankan sekali lagi bahwa perilaku ini penting dilakukan karena 80% penularan virus ini dari perilaku kita. Sehingga kalau kita perilakunya sudah baik, dengan kita keluar rumah pun misalnya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat, insya Allah kita bisa tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Winnie yang telah menyampaikan materi mengenai implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam pencegahan COVID-19. Nah, untuk selanjutnya yaitu kami buka sesi tanya jawab kepada para peserta baik melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube. Boleh memberikan pertanyaannya, boleh raise hand atau boleh ketik di kolom chat. Sesi tanya jawab kami persilakan sampai dengan pukul 3 siang ya. Sekarang waktunya jam 2:24. Masih ada cukup waktu untuk tanya jawab dengan Ibu Winnie dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kebetulan nih ada yang masuk juga. Bertanya tadi Bu, salah satu materi yang Ibu Winnie tayangkan yaitu di bagian PHBS transportasi dan area publik. Ya. Ada yang bertanya, tertulis ada ruang isolasi tersedia di acara besar. Itu maksudnya apa ya, Bu? Ini saya langsung jawab atau bagaimana, Bu? Nampaknya belum ada pertanyaan lagi. Boleh langsung dijawab, Bu? Boleh ya. Ya, jadi maksudnya kan area publik, misalnya kalau kita suatu saat misalnya nanti akan ada pertemuan besar gitu misalnya di area-area publik, kayak misalnya di terminal atau di mana namanya, di bandara seperti itu misalnya ada, kita mau bikin entah itu acara ataupun entah ada atau apa namanya pembukaan penerbangan kembali seperti itu. Bandara itu kan termasuk area publik juga. Nah itu kita harus pengelola bandara itu atau pengelola terminal atau pengelola acara-acara di area publik itu nanti harus memastikan membuat suatu ruang isolasi. Seandainya jaga-jaga bila ada mereka yang datang ke area tersebut ternyata ketika dideteksi memakai misalnya termogan atau ada rapid test di tempat ternyata ada terindikasi entah itu demam atau ternyata positif rapid testnya atau ada batuk seperti itu. Jadi bisa langsung digiring ke area isolasi. Jadi mereka yang para operator atau pengelola area publik itu atau area transportasi itu atau yang mau membuat suatu acara besar itu memastikan juga adanya ruang isolasi seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ini tapi tentunya kita karena keadaan situasi Jakarta masih belum aman, tentunya disesuaikan dengan kebijakan wilayah ya Bu ya. Misalnya benar. Karena kita belum boleh menyelenggarakan acara dan kapasitas pun maksimum setengah dari yang ada. Ya. Dan ini juga maksudnya juga gini. Untuk beberapa daerah mungkin ada yang masih bilang bahwa dia zonanya hijau gitu ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin mereka yang zona hijau
berpikir bahwa tidak apa-apa melakukan acara di area publik gitu, acara besar. Tapi seperti yang kita tahu bahwa dan protokol komunikasi risikonya, walaupun tidak ada kasus dalam arti tadi seperti zonanya misalnya masih hijau, tetap aja gitu kita harus menerapkan protokol kesehatan. Nah ini jadi yang dimaksudkan juga bahwa mereka-mereka itu harus tetap tidak boleh santai-santai bahwa mentang-mentang misalnya zonanya hijau, abai terhadap protokol kesehatan, tidak ada misalnya ruang isolasi seperti itu. Jadi tetap harus berjaga-jaga walaupun itu zonanya hijau. Gitu Bu, Iya, terima kasih tambahannya. Bu ini. Jadi kita harus tetap, siap sedia ya Bu ya dengan Iya protokol benar, kesehatan, dan juga tadi PHBS diterapkan di mana saja, kapan saja, karena situasinya memang masih pandemik ya, walaupun masih mungkin pandemi. wilayah kita zonanya misalnya kasusnya menurun, tapi kita Iya, tetap tidak boleh lengah, harus mhm, tetap protokol kesehatan. iya. Mungkin ada pertanyaan, boleh teman-teman peserta boleh men bertanya di kolom chat, baik di Zoom meeting maupun di YouTube boleh memberikan pertanyaannya. Sambil saya cek juga apakah ada pertanyaan. Ibu, mohon maaf Bu, Iya? tadi kalau tidak salah saya melihat ada yang pop up gitu, Oh pertanyaan ya? mengenai yang 8 jam di udara yang Oh saya ya. bilang kalau nggak salah ada seperti itu. Nah sebenarnya memang eh, ada beberapa penelitian eh, terkait itu, memang belum banyak penelitiannya, tapi karena situasi COVID ini selalu apa namanya berfluktuatif ya, berubah-ubah ya. Virus ini bermutasi seperti itu kan. Yang tadinya uh, droplets misalnya hanya melalui droplets hanya 1 sampai 2 1 meter misalnya bisa 1,5 meter, tapi sekarang katanya mulai ada bisa bertahan di uh, aerosol atau di seperti itu untuk terutama untuk di tempat tertutup di yang ruang ber-AC seperti itu. Nah, otomatis maka uh, protokol kesehatan ini memang harus lebih ditingkatkan. Terutama kita kalau di ruangan ber-AC sebisa mungkin memakai masker terus-menerus seperti itu. Jadi supaya untuk lebih mencegah penularan virus ini. Jadi walaupun belum banyak penelitian yang ke arah sana, tapi belum banyak penelitian mengenai apa namanya uh, virus yang aerosol ini, tapi sudah mulai mengarah ke arah sana gitu. Jadi ada baiknya kita juga berjaga-jaga supaya uh, tidak menambah uh, apa namanya penularan-penularan baru. Ya, jadi kita harus tetap walaupun karena masih terus Waspada. berkembang ya, berkembang Mm-mm. informasinya, jadi ya betul kita harus tetap waspada kapan saja, di mana saja, bahkan kita harusnya tetap juga membayangkan seandainya kita yang kena gitu. Jadi lebih Ya, baik kita tetap pakai masker, jangan sampai orang tertular di sekitar kita. ya benar. Ada lagi yang mau bertanya atau sharing mungkin tentang PHBS mungkin di kantornya atau di rumahnya, boleh juga sharing kepada kami bagaimana pelaksanaan PHBS selama COVID ini. Tentunya PHBS ini harus karena PHBS ini tadi yang seperti kita singgung juga, PHBS harus dilakukan bersama-sama ya seluruh masyarakat. Ya, benar. Nah, kita jadi melalui momen ini juga kita sebagai, tim dari kesehatan, gak hanya kesehatan karena PHBS ini adalah tanggung jawab bersama jadi kita
bisa bareng-bareng mungkin dengan COVID ini kita terus mengkampanyekan PHBS lebih naik daun lagi menunggangi si COVID ini ya, Iya. agar PHBS lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Mungkin ada yang mau sharing juga dipersilakan, masih ada waktu kita sampai jam 3 siang. Tinggal raise hand. Apa ada? Silakan raise hand kalau ada pertanyaan. Ini ada yang tanya, apa tadi ya? Efektivitas memakai apa tadi? Saya lupa. Di chat kalau nggak salah ya. Apakah efektif dalam menggunakan oil diffuse di udara? Bu Karolin, Ya, mohon maaf. silakan Bu ini. Ini ada yang bertanya di chat Oh ya, silakan. mengenai apa namanya? Maaf Mbak, tadi mana ya pertanyaannya? Mana tadi? Kok hilang? Itu apa? Semprotan itu ya yang eucalyptus oil itu ya, minyak kayu putih yang disemprot itu desinfektan itu ya. Apakah efektif gitu ya? Kalau menurut saya pribadi, ini lebih efektif kalau kita melakukan apa namanya? Yang tadi pakai masker, cuci tangan pakai sabun, atau jaga jarak dan menjaga jarak dibanding kita menyemprotkan gitu diffuse oil ini di udara sebagai pencegahan karena terus terang kalau kebanyakan semprotan desinfektan itu juga tidak baik ya buat pernafasan kita gitu kan, dan itu juga mungkin bertahan berapa lama sih apa namanya semprotan itu sementara udara ini kan berputar gitu ya. Jadi kalau misalnya disemprot sekarang, bisa jadi dalam semenit atau 2 menit kemudian ada virus yang masuk, tapi sudah tidak kena efek dari semprotan yang tadi gitu. Jadi menurut saya masih lebih efektif itu pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak seperti itu. Iya. Dan tentunya kalau misal ini di rumah, tadi kembali lagi paparannya Bu ini tadi ya menciptakan rumah sehat ya Bu ya. Iya benar. Rumah yang dengan sirkulasi udara yang baik, Ya, dengan cahaya matahari yang masuk, jadi ya benar. cukup jendelanya, cukup aliran udaranya. Karena tidak hanya COVID, pastinya rumah sehat dapat mencegah kita dari berbagai jenis penyakit. Ya, Ada lagi benar. mungkin pertanyaan mengenai implementasi PHBS dalam pencegahan COVID-19. Dan PHBS sendiri kan ada di 5 tatanan ya Bu ya. Ya, ada. Tatanan rumah tangga, pendidikan, tempat-tempat umum, Ya, tempat tempat ibadah, tempat kerja juga. tempat kerja. Ya, jadi masing-masing tatanan itu, tapi minimal 3 itu kita lakukan, 4 lah dengan segera selalu waspada terhadap diri kita, dalam arti kita harus selalu rutin deteksi dini untuk kesehatan kita ya. Plus ya itu tadi yang jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, itu minimal 4 itu dilakukan, insya Allah kita bisa mencegah COVID ini ke dalam diri kita.
Iya, kalau kami di Jakarta kampanyenya dengan bisa dilihat nih di kanan saya ada Ya, 3M. 3M ya Bu ya. Ya, di Jakarta kami kampanye dengan 3M pencegahan COVID-19. M yang pertama memakai masker, M yang Ya. kedua menjaga jarak, M yang ketiga mencuci tangan. Lengkapnya Ya. yang mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya. Ya, biar bisa lebih di ini ya Bu ya, dikenal ya Bu ya. Iya, 3M pencegahan 3M COVID-19. COVID. Mirip-mirip dengan 3M DBD ya Bu ya itunya. Iya, Jargonnya. betul. Ada lagi mungkin pertanyaan? Boleh, masih ada waktu. Kita masih ada waktu 20 menit. Oh, ada pertanyaan dari YouTube. Oh, belum ada. Maaf, belum ada pertanyaan dari YouTube. Ada lagi yang atau mau menyampaikan masukan mumpung kita ada dari narasumber dari Kemenkes atau sekedar sharing kisah sukses tentang PHBS di lingkungannya juga boleh. PKK ada yang mau bertanya ya? Katanya ini tadi perwakilan dari TPPKK Provinsi DKI Jakarta. Kalau ingin bertanya boleh silakan unmute. Boleh silakan unmute tadi dengan Bu Prista. Apa masih bersama Bu Prasti kebalik. Silakan boleh dari TPPKK DKI Jakarta. Ingin bertanya silakan, boleh unmute dan langsung bertanya. Bu Karolin, Iya boleh Bu, saya berbagi aja kali ya Bu ya. ayo silakan Bu Winnie. Kita tahu ya sebetulnya namanya PHBS sebenarnya kan udah lama ya Bu ya. Iya. Bapak Ibu udah lama sekali perilaku hidup bersih dan sehat. Cuma sepertinya dari dulu kita mengajarkan cuci tangan pakai sabun itu juga udah lama. Cuma seperti kita lihat ternyata implementasinya tuh belum baik ya. Dan positifnya dengan adanya COVID ini otomatis kita jadi lebih ber-PHBS seperti itu. Ini bisa jadi kita dari segi kesehatan nih kita bisa ngambil sisi positifnya ya. Jadi bahwa kita sekarang jadi lebih rajin cuci tangan, kita jadi lebih. Halo. Oh ya, udah ada yang mau tanya? Iya dari PKK. Halo. Oh ya silakan Bu. Izin Bu, kami dari tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya gini, kami ada teman yang memang terkena COVID dan dia sudah dikarantina selama 2 bulan kalau nggak salah di Wisma Atlet. Nah, untuk sekarang kan waktu pulang itu dikarantina 14 hari lagi di rumahnya. Nah, kesini kan berarti udah ada 2 bulan lah ya. Ternyata kalau mau ketemu kita tuh jadi justru dianya guilty feeling sendiri, ketakutan gitu. Nah, itu bagaimana sebenarnya? Sedangkan kalau kita kan sudah tadi yang ada 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, kita juga ngobrol agak jauh. Tapi beliau itu kelihatannya merasa gini, dia langsung berbicaranya langsung di WA bahwa saya sayang kalian semua, saya nggak mau kalau kalian terkena gitu. Jadi bagaimana nih? Apakah memang harus dicek kembali atau umpamanya kan dia udah ada surat sembuh gitu kan? Kenapa nggak mau gitu ketemu dengan kita gitu? Padahal kalau kita welcome aja, nggak masalah gitu. Justru
beliaunya lah yang tidak menginginkan bertemu dengan kita kumpul gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa tadi? Saya dengan Susi. Bu Susi. Ya. Ya, gini Bu Susi. Ini sebenarnya banyak kejadian juga ya di tempat lain juga ada seperti itu ya Bu ya. Banyak penderita COVID atau mantan penderita COVID itu yang pada akhirnya jadi apa tuh ya? Kayak minder. Ya, betul, betul. Takut menularkan Kepada orang lain, iya. ya, minder karena masyarakat kita banyak yang menstigma negatif terhadap penderita COVID ataupun mantan penderita COVID. Itu satu itu. Ya. Itu yang faktor utamanya di situ. Jadi mereka ini ada dua kemungkinan. Maksudnya mereka yang belum pernah tes COVID tapi memiliki gejala, pada akhirnya mereka sembunyi-sembunyi atau tidak mau diperiksa COVID karena mereka takut di stigma. Seperti itu. Jadi akhirnya itu kan sebenarnya jadi buat bukan beban ya. Jadi buat kita jadi permasalahan baru lagi gitu bahwa mereka akhirnya tidak mau diperiksa karena itu takutnya. Dan juga mereka yang sudah sembuh, mereka minder karena tetap dicap, ada beberapa yang masih mencap negatif bagi mereka yang sembuh. Virusnya masih ada di dalam tuh gitu. Sembuhnya belum ini. Jadi mereka daripada mereka dicap itu, mereka menarik diri seperti itu. Nah, caranya kadang agak sulit juga memang untuk mengubah mindset mereka yang penderita ini atau mantan penderita untuk bahwa nggak semua orang loh berpikiran negatif gitu. Iya, betul. Kan? Tapi kita bisa tunjukkan dengan cara misalnya kita datangi rumahnya misalnya seperti itu. Kita ajak ngobrol. Justru deh kita tidak boleh datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya. Iya. Terus juga waktu kita ketemu dia malah menghindar lah jauh-jauhan. Kita pikir dia mau ketemu kita, masuk itu ke dalam. Ternyata pulang. Jadi saya pikir, aduh gimana ya, padahal kita welcome banget itu nggak ada perasaan kita mau menjauhi dia gitu. Justru kita pengen ngobrol, ketemu gitu. Walaupun mungkin kita ada protokol kesehatannya kan, ada 3M karena masuk ke lokasi di sini juga itu diperiksa dulu gitu, cuci tangan semuanya udah protokolnya udah ada lah di kita. Nah justru dari orangnya, nah ini bagaimana menguatkan gitu, ya bahwa bisa gini Bu, Ibu lihat nggak misalnya orang sekitar dia yang dia percaya, kita bisa ngambil dari situnya dulu. Siapa yang dia percaya, kita minta bantuan supaya dia menyampaikan informasi-informasi kesehatan bahwa sebenarnya kita juga ada dokter ya, teman kita dokter Gultom. Nah itu juga udah bicara gitu jauh-jauhan. Udah masuk ke sini nggak apa-apa. Secara ini kan kamu udah udah selesai ini semua. Di sini juga toh masuk juga diperiksa gitu kan, dengan diukur, protokol kesehatannya lah gitu. Tapi malah nulisnya tuh gitu ke kita. Saya sayang kalian katanya gitu, takut nanti kalian kalau ada apa-apa itu sebabnya tuh dari dia gitu, itu gitu. Apakah memang harus dicek kembali atau bagaimana gitu supaya mungkin dia juga nyaman kali ya, takut menularkan ke kita semua gitu. Kalau memang diperlukan untuk dicek kembali supaya dia emang lebih nyaman, silakan gitu Bu. Tapi begini. Kita mungkin orang yang tadi saya sebut orang yang dekat sama dia dalam arti bukan dokter memang punya pengetahuan, tapi yang dekat secara emosional ke dia Bu maksudnya.
apakah itu pasangannya atau anaknya yang bisa mendekati dia secara emosional, seperti itu, yang bisa memberi informasi tanpa bersifat menggurui dan dia mau terima, seperti itu. Itu mungkin bisa juga lewat situ. Dan didengarkan juga pendapatnya dia, memang hargai pendapatnya dia, apapun itu dengarkan dan tawarkan kalau memang dia mau diperiksa ulang untuk lebih meyakinkan, silakan gitu Bu. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Jangan kita paksa, karena orang yang itu secara mental dia sudah sebenarnya udah terganggu karena dia udah ada rasa minder, udah ada rasa stres. Jadi jangan kita tambahkan lagi, jangan kita tekan. Jadi jangan bikin beban ya Bu ya. Ya, jangan bikin beban. Dibawa santai aja, dibawa apa maunya dia. Dan tawarkan melalui orang-orang yang secara emosional memang bisa dia percaya dan dia dekat. Emang butuh waktu tidak sedikit, tidak sebentar pastinya untuk mengubah seperti itu. Tapi memang waktu terkena penyakit juga dia cerita Bu bagaimana stigma masyarakat di sekitarnya gitu. Ya, itu dia. Dia bilang dia juga nggak mau punya penyakit kayak gini, tapi kok kayak gitu orang ada kiriman tiki aja sampai dilemparin ke rumahnya Bu. Ya Allah. Ya seperti itu. Jadi mungkin ya trauma juga kali ya Bu ya. Ya, itu benar. Kita juga padahal pengen sekali orang udah datang, udah pengen ini, tapi kok malah jadi dia berbalik gitu bahwa, aduh nanti takut saya kenain teman-teman saya gitu. Ya. Nah, itu saya pengen menguatkan dia. Sebenarnya kan nggak masalah ya, walaupun istilahnya kan udah, kalau saya bilang sih udah nggak ada apa-apa ya kalau kayak gitu ya Dok ya. Yang penting protokol kesehatannya tetap dijaga. Gitu, kan? Iya, tetap. Masalah, iya. Iya. Oke, kalau gitu memang lebih baik kita nunggu aja ya, nunggu dari yang bersangkutan untuk menguatkan hatinya kali ya. Iya, dan juga coba itu Bu, ya itu tadi masuk lewat orang-orang terdekatnya dia, sedikit demi sedikit, dicoba itu. Iya. Karena nggak baik juga bagi dia bila dia terus-menerus mengurung diri seperti itu. Iya benar, iya. Atau memang udah mindsetnya kali ya, dia rasanya takut aja nularin ke orang kali. Oke, makasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Jadi tadi sesuai dengan paparan yang tadi oleh Bu Winnie juga, pencegahan COVID-19 kan dengan PHBS yaitu dengan meningkatkan imunitas ya. Jadi kita bersama-sama bagaimana menciptakan situasi yang dapat meningkatkan imunitas tadi dengan kelola stres salah satunya. Gitu. Jadi dengan situasi yang harus jaga jarak, takut tertular, kita harus tetap saling mendukung, tetap berpikir yang indah-indah gitu, bahwa semua ada jalan keluarnya. Apalagi kalau bisa didiskusikan dengan bersama-sama. Ya, benar. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh dipersilakan satu pertanyaan. Kalau masih ada. Ada chat juga nih ya. Hebat Promkes Dinkes DKI, mantap. Oh ini ya tentang tanggapan bahwa setuju dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Mungkin saya tunggu beberapa saat bila ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga tetap ini ya, kita sama-sama mengkampanyekan 3M pencegahan COVID-19 gitu. Ya, PHBS itu salah satunya yaitu tadi ya, mencuci tangan, dan dalam hal ini kita di DKI mengkampanyekan 3M pencegahan COVID-19. M yang pertama memakai masker di kegiatan sehari-hari gitu. Walaupun di rumah kalau ada yang sakit ya tetap pakai masker. Menjaga jarak. Nah, menjaga jarak. Jadi tadi menjaga jarak kalau misalnya tidak mungkin posisinya boleh tambah face shield lagi.
Ya, Sudah pakai rekayasa masker, ya. rekayasa. Lalu Rekayasa yang jaga jarak. terakhir, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir sesering mungkin. Kalau tidak ada sarana CTPS-nya, CTPS cuci tangan pakai sabun. Kalau nggak ada sarananya, jangan lupa kemana-mana membawa hand sanitizer. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ambil kesimpulan dan saya tutup untuk narasumber yang ketiga ya Bu ini ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi akan saya simpulkan materi tentang implementasi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dalam pencegahan COVID-19. Jadi tadi sudah dinyatakan yaitu derajat kesehatan, status kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu kimia, biologi, fisika, dan sosial budaya yang mana mempengaruhi 40%. Perilaku mempengaruhi status kesehatan atau derajat kesehatan sebanyak 30%. Pelayanan kesehatan mempengaruhi 20% dan genetik atau kayak keturunan itu mempengaruhi 10%. Jadi perilaku mempengaruhi 30%. 30% ini perilaku kita menggunakan dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS dalam pencegahan COVID-19 yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh masyarakat, oleh kita bersama-sama tingkat keluarga sampai masyarakat dengan kesadaran untuk secara mandiri untuk berperan aktif dalam mencegah COVID-19 dalam melakukan promosi kesehatan untuk mencegah COVID-19. Dan pencegahan COVID-19 dengan PHBS itu dapat juga dilakukan dengan 2 cara, yaitu meningkatkan imunitas tubuh, yaitu tadi ya dengan germas, nih ada juga tertulis di atas saya, melakukan aktivitas fisik, melakukan dengan konsumsi gizi seimbang, lalu dan juga jemur matahari tadi, dan tadi ya karena bahasan kita juga, dan kelola stres. Lalu jaga kebersihan diri dan lingkungan, yaitu bisa saya simpulkan juga dengan 3M. Lalu dengan bersih-bersih rumah yang pasti ya, bersih-bersih rumah, menciptakan rumah yang sehat. Dan PHBS harus dipraktekkan mulai dari keluar rumah, saat masuk rumah, dan juga termaksud di dalam rumah. Dan saat di luar rumah, banyak PHBS yang harus diimplementasikan oleh beberapa tempat, misalnya yaitu institusi pendidikan, transportasi area publik, serta pasar dan pedagang kaki lima. Lalu juga ada tingkat penularan, dan tingkat penularan ini mulai dari tidak ada kasus, kasusnya sporadik, kasus klaster, hingga penularan komunitas. Dan masing-masing tingkat penularan tersebut membutuhkan komunikasi pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan juga dengan adanya tim komunikasi risiko. Tadi mungkin di awal narasumber pertama kita udah belajar tentang komunikasi ya. Mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan. Terima kasih banyak Bu Winnie atas kehadirannya, atas materi yang sudah disampaikan. Pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua peserta di sini dapat bersama-sama melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di segala tatanan. Khususnya dengan tadi ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan baiklah, terima kasih Bu Winnie atas partisipasinya. Terima kasih juga atas pertanyaan dari para peserta. Kiranya materi ketiga saat ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, kepada Pak Wisnu. Oh maaf, sebelum kembali ke MC, saya mau mengajak para peserta dari PKK, dari Satpol PP, dari Bidang Pembinaan Kebudayaan, Kasbangpol, Dishub, Biro Pemerintahan, Biro Kesos. Di sini juga masih tergabung ada dari Camat Mampang, Sawah Besar, Setiabudi, Keramat Jati, Cengkareng, Cilincing, dan lain sebagainya, serta Puslat Kesda, Jamkesjak. Kami mohon partisipasinya nih kepada para peserta. Apa aja nih yang setelah mendapatkan informasi ini, apa aja yang akan dilakukan, apa saja yang akan dilakukan
Silakan kepada para peserta dapat menyatakan dengan satu kata saja. Silakan membuka mic-nya, membuka videonya lebih seru lagi. Bisa menyampaikan satu kata saja, satu kata untuk apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah mendapatkan. Boleh raise hand dulu ya, biar tidak berkejar-kejaran. Silakan raise hand, silakan buka mic-nya, dan utarakan satu kata apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan informasi hari ini. Boleh raise hand kepada para peserta, silakan raise hand dan nyalakan mic-nya. Satu kata yang ingin disampaikan sebagai tindak lanjut. Boleh raise hand dulu, nanti akan kami unmute. Agak nggak baca dari sini tulisan. Dari AGD Dinkes mungkin masih tergabung. Dari AGD Dinkes boleh menyatakan satu kata apa yang akan dilakukan setelah ini. Atau dari Dinas Pemuda dan Olahraga, apalagi tadi kita terkait dengan PHBS. PHBS, salah satu diantaranya kita harus aktivitas fisik ya dan olahraga. Atau dari Biro Pemerintahan, para peserta yang masih tergabung boleh silakan raise hand. Atau Bu Susi dari PKK, boleh menyampaikan satu kata. Tadi ada chat juga nih dari Ibu Sri Rahayu Kusendiri menyatakan apresiasi. Hebat nih Promkes Dinkes DKI, mantap. Ini webinar terlama yang saya ikuti, seperti pelatihan dan sangat bermutu. Terima kasih penyelenggara dan para narsum sejak pagi tadi. Terima kasih kepada para narasumber tadi ya, dengan Pak Risang, ada Pak Raditya, dan juga Ibu Winnie. Wah, nampaknya tidak ada yang raise hand. Kepada Sawah Besar dipersilakan menyampaikan satu kata sebagai tindak lanjut dalam pencegahan COVID-19, khususnya setelah informasi yang didapat pada hari ini. Kepada Sawah Besar dipersilakan satu kata untuk TPPKK DKI Jakarta dulu. Silakan boleh nyalakan video. Satu kata apa Bu dari TPPKK? Dengan TPPKK DKI Jakarta, boleh menyampaikan cukup satu kata?
Kayak lagu cukup satu kata, nggak ada ya. Lagi enak-enak. Hilang. Atau lintas sektor lainnya? Iya kali ya. Atau lintas sektor lainnya masih tergabung? Satu kata yang menyatakan setelah mendapatkan informasi ini apa yang akan dilakukan? Keramat Jati boleh satu kata? Ini nyala sebenarnya. Kali itu. Bisa para peserta boleh juga meng-unmute sendiri ya. Itu bawah itu loh. Masalahnya lemot sih ininya. Mana hadiahnya? Enggak apa-apa. Sesi saya sudah habis, akan saya serahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana hidup? Tapi kok suara dia nggak kedengeran? Iya. Gimana dia? Oke. Baik.